memasukkan kunci ke dalam lubang kunci pintu toilet tadi dan lalu membukanya. Dan ketika mereka membukanya, tidak ada siapa-siapa di sini kan. Ini yang bikin merinding. Nggak ada siapa-siapa yang berada di. Assalamualaikum geng, terima kasih buat kalian semua yang telah memilih video ini, terima kasih banyak. Oke geng, jadi hari ini kita akan membahas sebuah kisah horor dari seorang gadis remaja kala itu yang bernama Nisa geng. Jadi Nisa ini sempat mondok di sebuah pesantren yang berada di Provinsi Aceh. Kita sebut saja nama pesantrennya pesantren D ya geng. Pesantren D di Provinsi Aceh berada pada di Kabupaten C gitu ya. Oke geng, jadi sebelumnya aku ingin minta maaf ke kalian kalau kalian terganggu dengan suara bising mesin di atas, karena itu mesin pompa air geng. Oke, kita lanjut. Jadi waktu itu Nisa tepatnya pada tahun 2012 bulan 6 tanggal 12 geng. Nisa ini berangkat dari Medan, dari kampung halamannya ke Provinsi Aceh untuk bersekolah sekaligus menuntut ilmu agama di pesantren di tadi geng. Jadi Nisa pergi ke pesantren di tersebut untuk bersekolah sekaligus menuntut ilmu agama geng. Sekedar informasi geng, kalau pesantren D ini adalah sebuah pesantren terpadu yang berada di Provinsi Aceh, bukan pesantren klasik atau pesantren tradisional geng, yang berupa bilik-biliknya atau asramanya itu berupa papan-papan yang sering mereka sebut dengan rangkang. Itu bilik kayu untuk asrama laki-laki dan maupun asrama perempuan. Jadi ini bukan pesantren yang seperti itu ya kan. Ini adalah pesantren modern, pesantren terpadu yang juga ada sekolahnya di dalam pesantren itu, dan juga bangunannya itu sudah permanen ya, dari beton. Oke, kita lanjut kisahnya. Tapi sebelumnya, tekan dulu tombol subscribe-nya guys, agar gue makin semangat, oke? Lanjut. Jadi waktu itu setelah Nisa mulai mondok di pesantren, dia cepat sekali mendapat teman ya. Karena Nisa ini anaknya cepat bergaul, ceria, ramah, dan juga penuh empati terhadap orang lain geng. Jadi salah satu dari teman-teman Nisa ini ada namanya Rani geng. Rani ini adalah teman sekamarnya Nisa. FYI, satu kamar di pesantren itu ada 4 orang geng. Salah satunya adalah Rani, temannya Nisa, dan juga ada 2 orang temannya yang lain yang sekamar dengan Nisa yang bernama Dina dan Vina. Dan keempat nama ini, Nisa, Rani, Dina, dan Vina geng, adalah nama samaran, bukan nama asli, ingat ya. Ini bukan nama asli. Nah geng, untuk bulan pertama dan bulan kedua belum ada rintangan apapun terhadap Nisa dan juga ketiga temannya. Tapi ketika memasuki bulan ketiga geng, sesuatu kejadian aneh mulai menimpa Nisa dan ketiga temannya. Awalnya bermula dari kisah mereka ketika malam hari geng. Jadi kebiasaan Nisa dan ketiga temannya waktu mondok di pesantren, mereka sering tidak tidur di kamar geng, tapi mereka sering tidur di beranda kamar mereka. FYI, asrama perempuan di Santriwati geng, itu tertutup pintunya. Dia memiliki pintu utama, dan pintu utamanya itu kalau sudah lewat dari jam 11 malam selalu ditutup geng. Dan di tiap-tiap lorong, which is lorong kamar mereka itu luas geng, sekitar 3-4 meteran. Jadi lorongnya seperti lorong biasa, dan di sebelah sini ada kamar berjejeran sekitar 5 buah, sebelah sini juga ada kamar berjejeran sekitar 5 buah geng. Oke, jadi kebayang ya kalian kan. Kebiasaan Nisa dan teman-temannya ini, yaitu Dina, Rani, dan juga Vina, mereka sering tidur di depan pintu kamar mereka. Jadi kayak gelar tikar lah gitu kan, gelar tikar, kemudian tidur di situ geng. Nah, kamar mereka ini, lorong kamar mereka ini berada di lantai 2 nih, bukan di lantai pertama ya. Waktu itu ketika Nisa, Dina, Rani, dan juga Vina tidur gelar tikar di depan kamar mereka, sekitar jam 2 malam tiba-tiba Nisa ini terbangun. Dia terbangun karena
ingin pergi ke toilet. Nah, waktu Nisa pergi ke toilet, dia terbangun, dia sempat ngebangunin salah satu temannya geng, yang bernama Rani. Waktu itu dia bangunin Rani, tapi Rani nya nggak mau bangun geng. Mungkin si Rani ini sangat ngantuk atau apa lagi, tapi dia nggak mau nemenin Nisa gitu. Akhirnya Nisa ini berinisiatif untuk pergi sendirian ke toilet yang ada di lantai 1 geng, bukan di lantai 2, karena toilet asrama cewek, asrama perempuan, which is santriwati di pondok pesantren itu geng, itu berada di lantai 1, lantai paling bawah. Jadi terpaksa Nisa ini menuruni anak tangga. Dan ketika dia menuruni anak tangga ya, waktu itu dia sampaikan di depan pintu toilet. Ternyata pintu toilet itu tertutup geng, ada orang di dalam. Lalu si Nisa ini tunggulah ya kan. Setelah ditunggu sama Nisa sekitar 3 menitan geng, orang yang berada di dalam toilet itu tidak ada tanda-tanda ingin menyelesaikan memakai toilet. Begitu ya cara ngomongnya. Jadi waktu itu si Nisa langsung ketuk pintu kan. Dia ketuk pintu toilet itu, tok tok tok. Dan ada jawaban nih, jawaban pembalasan ketukan dari dalam. Kemudian lalu setelah ditunggu sekitar 5 menitan, bisnis tadi setelah 3 menitan ditunggu, lalu ketok, ada jawaban, tapi nggak ada suara geng, cuma jawaban ketukan 3 kali. Jadi dia tunggu lagi 5 menit, nggak juga selesai orang yang ada di dalam toilet. Setelah itu dia ketuk lagi, tapi kali ini nggak ada jawaban. Oke, sampai saat ini berarti nggak ada jawaban dari orang dalam toilet setelah diketuk oleh Nisa yang kedua kalinya. Geng. Terus di lantai atas Rani tiba-tiba bangun. Waktu dia bangun, dia ngelihat Nisa nggak ada di tempat tidurnya. Geng. Jadi geng, waktu si Rani melihat nggak ada si Nisa di tempat tidur, di tempat mereka tidur, yaitu di depan kamar mereka tadi. Lalu si Rani ini pergilah turun dia ke bawah, dan dia juga ingin pergi ke toilet geng. Karena melihat si Nisa tadi nggak ada di sana di tempat tidur, berarti otomatis pikiran si Nisa pasti turun ke bawah ke toilet juga. Jadi dia pergi ke toilet langsung tanpa memanggil kedua temannya. Dan setelah dia menuruni tangga geng, si Rani tadi melihat si Nisa tadi lagi menunggu di depan toilet. Dan waktu bisa sama si Rani, Nisa kok kamu nggak masuk ke toilet? Ada orang kah? Begitu kan. Jadi si Nisa tadi menjawab, iya Ran, tapi sudah aku tunggu nggak keluar orang di dalam toilet. Lalu si Rani pun ikut juga membantu mengetuk pintu toilet tersebut, namun juga nggak ada jawaban geng. Lalu karena nggak ada jawaban, Rani dan Nisa pun akhirnya mereka bersepakat untuk memanggil ibu yang menjaga asrama. Jadi mereka kembali lagi ke lantai 2, terus menelponkan ustadzah yang bertugas menjaga asrama itu, lalu menceritakanlah perihal orang dalam toilet yang sudah lama, yang sudah lebih dari 10 menit, kata Rani sama Nisa. Nah, kenapa mereka sampai panggil ibu asrama geng? Mereka ini sebenarnya khawatir mungkin setelah terjadi sesuatu kepada orang yang ada di dalam toilet. Jadi si Rani tadi dan Nisa memanggil dengan alasan itu geng. Kemudian ibu bersama itu ustadzah yang menjaga asrama tadi pergi, mereka turun ke bawah mengambil kunci cadangan untuk membuka toilet tadi. Setelah turun ke bawah mereka bertiga, lalu si ustadzah tadi memasukkan kunci ke dalam lubang kunci pintu toilet tadi dan lalu membukanya. Dan ketika mereka membukanya tidak ada siapa-siapa di sini. Ini yang bikin merinding. Nggak ada siapa-siapa yang berada di dalam toilet. Lalu si Rani bertanyalah ke Nisa, lalu tadi kamu bilang ada orang di toilet, jadi kok nggak ada? Iya Ran, tadi aku sempat ketuk pertama kali ada jawaban, waktu aku ketuk yang kedua nggak ada, kata si Nisa. Dan hal itu nggak bisa dibantah dong, karena memang terbukti toiletnya terkunci, bisa dibuka kan selalunya itu toilet di pesantren, di asrama mereka itu nggak pernah dikunci kan, dari kapanpun
mulai dari pagi hari sampai pagi hari lagi 24 jam selalu terbuka, nggak pernah dikunci. Jadi ini kan kalau pintu toiletnya tiba-tiba terkunci berarti memang ada orang di dalam, karena kunci toilet itu memang berada di dalam nih. Waktu mereka membuka nggak ada orang tadi, tapi kunci toilet itu ada di dalam, berarti memang ada orang yang masuk. Tapi kemana orang ini? Nah, karena tidak ingin ambil pusing dan juga tidak ingin membuat kedua santriwatinya ketakutan, jadi setelah ini bilanglah dia menyuruh Rani dan Nisa untuk kembali ke atas untuk tidur. Tapi karena udah kebelet banget tadi ingin ke toilet, si Nisa pun masuk duluan ke toilet, ditunggu sama si Rani di luar. Dan juga setelah si Nisa keluar, kemudian Raninya bergantian. Setelah mereka berdua selesai melakukan toilet, baru mereka kembali ke lantai atas untuk tidur. Itu kerjaan pertama. Nah, yang keesokan harinya, si Rani dan Nisa ini ceritalah ke kedua teman mereka yang lain, Dina dan Vina. Lalu keduanya seperti gak percaya, gitu. Mereka kayak, masa iya sih di pesantren ada hantu, di pesantren ada makhluk halus, kan ini pesantren tempat agama Islam, rasanya nggak mungkin, kata mereka yang percaya, gitu. Terus seiring berjalan waktu, hari pun berlanjut hingga 1 minggu kemudian. Waktu itu pas malam Jumat, setelah mereka selesai melakukan semua kegiatan yang melakukan di hari Jumat, yaitu di pesantren kan biasanya ada pengajian Yasin pada malam Jumat atau surah-surah yang lain, atau juga ada muhadzarah, perlombaan pengedasan kecerdasan dan kemampuan berbicara di depan umum, kan gitu kalau di pesantren hari Jumat kan atau malam Jumat. Jadi waktu itu setelah semuanya selesai, mereka berempat pun kembali lagi ke kamar. Semua santri waktu itu, baik santriwan, santriwati, semuanya kembali ke asrama masing-masing, termasuk Nisa dan ketiga temannya ini. Jadi waktu itu si Nisa ini kembali mengajak ketiga temannya untuk tidur gelar tikar di luar itu, di depan kamar mereka, karena itu memang kebiasaan mereka. Jadi waktu itu setelah mereka tidur sekitar 2 jam, dari jam 11 itu sampai jam 1 malam, lagi-lagi Nisa terbangun. Tapi kali ini dia terbangun bukan karena kebelet, tapi dia tiba-tiba dia terbangun aja gitu. Waktu Nisa terbangun, tiba-tiba saat dia mendengar suara kayak suara tangisan, Jadi waktu Nisa mendengar suara tangisan ini, dia sempat bangunin si Rani. Dan alhamdulillahnya kali ini si Rani bangun. Itu si Rani bangun, Jadi si Rani juga mendengar ternyata suara tangisannya, tapi suara tangisan itu berada di lantai bawah. Arahnya di lantai bawah, bukan di atas atau di lantai 2. Waktu itu mereka pergi ke ujung lorong. Rani dan Nisa pergi ke ujung lorong dengan bermaksud pergi ke balkon lantai 2 untuk melihat di sekitar, di bawah itu, maksudnya di tanah di bawah ada apa, siapa yang menangis. Jadi ini sekedar informasi, kalau asrama perempuan ini nggak cuma satu gedung, jadi satu gedung itu ada 3 lantai. Jadi dalam asrama perempuan ini, khusus asrama perempuan, ada 3 gedung, satu gedung 3 lantai. Jadi waktu mereka melihat pergi ke arah balkon Rani sama si Nisa ini, dia melihat tuh di beranda asrama, salah satu asrama yang lain, ada seorang perempuan yang sedang duduk di sana di tangga beranda itu lantai 1 ya, lantai 1 kan ada berandanya itu kerasnya. Jadi dia duduk di sana. Perempuan itu duduk di sana, tapi tanpa menggunakan jilbab, tanpa menggunakan hijab. Karena anak pesantren nggak boleh keluar, terutama perempuan nggak boleh keluar tanpa menggunakan hijab. Beda sama laki-laki, kalau mereka menggunakan peci, kalau dalam lingkungan sedikit itu tidak masalah. Tapi ini anak perempuan harus menggunakan hijab kalau keluar dari dalam kamar.
kamar atau dari dalam gedung asrama mereka. Jadi enggak ini, si perempuan tadi duduk di atas tangga tanpa menggunakan hijab sama sekali. Terus Sirani pun kembali nih ke depan kamar mereka untuk menemukan kedua temannya yang lain, yaitu Dina dan Vina. Keduanya akhirnya terbangun dan mereka berdua pun ikut Sirani ke balkon lantai 2. Kita lihat tuh ada perempuan di sana, nangis berseru-seru. Lalu karena jarak antara asrama mereka dengan asrama tempat perempuan tadi menangis itu cukup jauh, sehingga mereka nggak bisa menunggu, jauhnya itu sekitar 20-30 meteran gitu. Jadi mereka nggak bisa menunggu. Karena nggak bisa menunggu, akhirnya keempatnya itu pun balik lagi untuk tidur. Keesokan harinya diceritakanlah hal itu kepada ustadzah penjaga asrama mereka. Setelah bercerita secara lengkap pada ibu asrama atau ustadzah penjaga asrama mereka, ibu asrama ini atau ustadzah ini mengkonfirmasilah hal itu ke penjaga asrama tempat perempuan yang mereka lihat di malam. Lalu setelah ditanya dan dikonfirmasi, ternyata hal itu nggak ada, Menurut si ustadzah penjaga asrama yang kita sebut saja asrama B, tempat sini ini asrama A ya. Penjaga asrama B ini ngomong, kalau tadi malam tidak ada satu orang pun dari santrinya yang keluar, apalagi sampai duduk di teras asrama tanpa menggunakan hijab pukul 1 malam. Tidak ada, Jadi kebingunganlah si Nisa, Rani, Vina dan Dina ini. Tapi keempat orang ini, Nisa dan teman-temannya, mereka kekeh tetap yakin kalau tadi malam ada seorang perempuan yang duduk di teras asrama B itu. Dan kalau mungkin pun orang luar masuk dalam pesantren duduk di situ, tidak mungkin, karena pesantren ini pesantren modern dijaga oleh security, dan mereka juga mempunyai pagar yang cukup tinggi yang tidak mungkin dilewati oleh orang lain. Sekeliling pesantren maksudnya itu dipagari, jadi tidak mungkin ada orang luar yang masuk. Lalu karena mereka tidak bisa membuktikan perkara mereka dan mereka dianggap cuma membuat lelucon atau mengarang-arang cerita, akhirnya Nisa dan keempat teman-temannya ini mendapat sanksi dari pengurus pesantren ini, karena mereka dianggap membuat takut santriwati yang lain. Nah, setelah kejadian malam itu, selang beberapa malam, sekitar 3 malaman lah gitu ya. Jadi waktu itu tiba-tiba terdengar suara teriakan yang keras sekali dari asrama B, sehingga membangunkan bukan hanya santriwati yang mondok di asrama B itu, yang menempati asrama B maksudnya, tapi juga santriwati yang menempati asrama A dan asrama C. Mereka semua keluar berhamburan untuk melihat apa yang terjadi di asrama B. Dan ketika setelah mereka sampai masuk Nisa dan ketiga temannya sampai di asrama B, ternyata waktu itu ada yang kesurupan, Jadi ada yang kesurupan waktu itu. Lalu dipanggillah ustadz, salah satu ustadz yang ada di asrama, yang menjaga asrama laki-laki, yaitu santriwan, dipanggil di situ untuk mengobati si santriwati yang kesurupan ini. Waktu diobati, si santriwati ini melawan sangat keras ini. Waktu itu 1, 2, 3, 4 orang tidak sanggup memegang santriwati itu. Akhirnya santriwati itu terpaksa diikat tangannya, dan juga kakinya agar tidak melawan. Dan ustaz ini kembali meruqyah santriwati yang kesurupan itu. Dan ketika sang ustaz sedang meruqyah santriwati ini, tiba-tiba santriwati ini melotot, kayak gitu ya, melotot, dan juga dia tiba-tiba berbicara, dia ngomong, awakkah na menganggap lun ino, awakkah budam malam barosa lun na pernah ino dan disaksikan le putro santriwati ino, tapi awakkah meremehkan. Lun adalah penghuni yang ada di pesantren.
Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini, geng. Kalian tidak menganggap aku berada di sini, aku ada di sini, maksudnya di pesantren itu. Sementara kemarin malamnya lagi, yaitu which is waktu si Nisa dan ketiga temannya melihat perempuan yang berada di kelas tanpa menggunakan hijab itu. Waktu malam itu aku ada di sini, duduk di teras ini, di teras asrama ini, kata yang keserupanya. Dan tapi kalian malah tidak mempercayai mereka dan tidak menganggap mereka aku ada, kata jin yang ada dalam tubuh santriwati itu, geng. Nah, setelah mendengar pengakuan dari yang kesurupan ini, geng, semuanya pun geger. Satu pesantren tidak hanya yang santriwati, tapi santriwan juga dan pengasuh pesantren lainnya juga, ustaz-ustaz dan ustaz yang ada di sini geger semuanya. Akhirnya setelah dikonfirmasi dan bertanya lebih lanjut, Ustadz tadi yang bertanya lebih lanjut terhadap sosok yang merasuk itu santriwati ini, ya. Akhirnya diketahuilah kalau dulunya sosok ini pernah dibunuh oleh seseorang di tempat lain dan dikuburkan di tanah pesantren tersebut, geng. Oke, geng, jadi setelah mengruqyah dan mengeluarkan sosok itu, akhirnya pemilik pesantren pun mengadakan rapat dengan para ustazah dan ustaz dan juga pengasuh pesantren yang lainnya, dewan guru lah, mengadakan rapat apa yang harus dilakukan. Dan akhirnya setelah rapat dilakukan, mereka pun akhirnya sepakat untuk mengadakan kenduri agar roh yang merasuki jiwa salah satu santri termati tadi bisa tenang dan tidak ada lagi kejadian seperti itu di pesantren mereka. Nah, ceritanya selesai nggak, Kak Gara? Belum, geng, belum selesai. Ceritanya belum selesai sampai di sini. Nah, ketika setelah mengadakan acara kenduri itu, geng, suatu malam ketika Nisa, kali ini Nisa nggak tidur lagi Nisa dan ketiga temannya malam itu nggak tidur di depan kamar mereka seperti biasanya. Mereka tidur dalam kamar, tapi Nisa ini tiba-tiba kebelet, geng, dia ingin ke toilet. Dan ketika Nisa ke toilet dan dia menggunakan toilet, habis itu keluar dan ingin naik lagi keluar dari ruangan kamar mandi itu, ingin menuju lagi ke lantai 2, tiba-tiba dia terdengar suara dari belakangnya, geng. Seperti orang memanggil, Nisa, 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 begitu. Lalu dia melihat di belakangnya nggak ada sosok apapun, nggak ada orang di sana. Dan ketika Nisa berbalik badan, ya, tiba-tiba dia melihat sosok hantu berambut panjang, berbaju putih, dengan muka yang menyeramkan, berdiri tepat di depannya. Otomatis waktu itu Nisa langsung nge-freeze, guys, jadi tidak bisa melakukan apa. Lalu sosok ini berjalan ke arah Nisa dan dia memegang pundak Nisa pakai tangan kanannya, dan Nisa sebelah kirinya dipegang pakai tangan kanannya. Dan waktu itulah Nisa tersadar dan akhirnya si sosok ini pun bilang, terima kasih Nisa karena Leta belum bisa tenang. Artinya, geng, kalau dalam bahasa Indonesia, terima kasih Nisa karena kamu saya bisa tenang. Begitu, geng. Nah, setelah kejadian itu, geng, sampai dengan saat ini, hari-hari ujian pesantren dan juga kejadian malam itu, kejadian terakhirnya itu, dia tidak pernah bisa lupakan sampai saat ini, geng. Oke, geng, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ceritanya ini menarik atau malah jadi boring, garing, ataupun hal yang lainnya? Komen di bawah ide-ide dan saran kalian. Oke, geng, akhirnya kita sampai di penghujung video. Aku mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang masih stay menonton sampai dengan saat ini. Dan jangan lupa juga menekan tombol like-nya dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan dari video terbaru dari aku. Dan juga bagi kalian yang ingin membagikan kisah horor kalian, boleh kalian kirimkan ke email di bawah ini. Oke, geng, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Oke guys, terima kasih karena telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.